Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yuraddu da'watahum al-imamul 'adl was-sha'ima hatta yuftira wa da'watul madlum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya-Allah semuanya dalam lindungannya Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah, dalam ridhanya Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang mulia dan masih dalam bulan yang mulia. Syukur juga kita kepada Allah, berkat taufik dan hidayahnya kita dikuatkan untuk menjalankan perintahnya, yaitu solat secara berjamaah. Solat adalah perintahnya Allah dan berjamaah adalah sunnah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Sayyidul Anbiya war Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita renungkan dan perlu kita rasakan bahwasannya seluruh manusia yang hidup di alam semesta ini pada hakikatnya adalah sedang melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan yang di dalamnya manusia berlomba-lomba dalam taat kepada Allah. Perjalanan yang dalamnya manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Perjalanan yang dalamnya menentukan baik atau tidaknya nasib seorang manusia setelah dia meninggalkan dunia. Dan tidak akan selesai kisah perjalanan seorang manusia ini sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam syurga dan sebagian manusia yang lainnya Allah campakkan ke dalam neraka. Maka bagaimana agar kita ini digolongkan dan dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang telah sukses di dalam surga? Waktunya ketika kita ini masih berada di alam dunia. Karena dunia inilah darul amal, maka kita senantiasa selalu memperbanyak amal kita, memperbanyak bekal kita untuk menuju ke akhirat. Bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syukur kita kepada Allah masih diberikan anugerah di bulan Ramadan yang mulia ini. 10 hari kurang lebih sisa daripada bulan Ramadan ini, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal kita, memperbanyak amal kita untuk menuju ke akhirat. Maka para ulama katakan di dalam bulan Ramadan, sisa-sisa bulan Ramadan ini kita maksimalkan dengan 5 amal. Puasa. Yang pertama puasa. Puasa bagaimana? Puasa yang benar-benar ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak daripada pahala puasa kita. Tangan kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita yang lainnya
tidak kita gunakan untuk melihat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah. Dan fadilahnya orang yang berpuasa, kata Nabi, akan disiapkan satu pintu di surga, babur rayyan, dan tidak akan memasukinya illa shaimun, la yadkhuluha illa shaimun, tidak akan memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa farhatani, kata Nabi, farhatani 'inda fitrihi wa farhatan wa liqa'i rabbih, farhatani 'inda fitrihi wa liqa'i rabbih, kesenangan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kesenangan ketika dia berjumpa kepada Tuhannya. Maka kita usahakan, kita maksimalkan puasa yang kurang lebih 10 hari ini. Bagaimana kualitas puasa kita betul-betul jaga sehingga betul-betul sempurna pahala puasa kita. Yang kedua, qiyam, salat sunnah kita jaga, kita maksimalkan. Karena salat sunnah dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan ganjar pahalanya sebagaimana pahala salat wajib. Salat wajibnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran 70 kali lipat. Maka betapa beruntung sekali apabila kita ini bisa menjaga salat-salat sunnah kita, mulai qobliyah subuh sampai ba'diyah isya, lanjutkan lagi dengan tarawih. Bagus lagi sebelum kita sahur kita tahajud 2 rakaat, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak, memaksimalkan lagi tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena salah satu di antara nama lain daripada bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Satu ayat, satu huruf saja yang kita baca dari firman Allah, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 kebaikan. Bagaimana kalau yang kita baca ini 1 ayat? Bagaimana kalau yang kita baca 1 juz? Bagaimana selama bulan Ramadan ini kita bisa khatam 30 juz Al-Quran? Maka betapa banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah sedekah, memperbanyak daripada sedekah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu sedekati afdal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekatun fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal adalah ketika di bulan Ramadan. Maka kita usahakan, kita maksimalkan bagaimana kita keluarkan sedikit daripada harta kita untuk kepentingan kita juga nanti ketika di akhirat. Yang terakhir adalah zikrullah. Yang kelima adalah zikrullah, kita memperbanyak ingat kepada Allah. Di mana saja kita berada, bersama siapa saja, dalam keadaan bagaimana, kita senantiasa selalu ingat kepada Allah agar apa? Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmatku dan jangan kalian kufur kepada nikmatku. Maka apabila 5 tadi di sisa-sisa bulan Ramadan yang ada ini kita maksimalkan, siyam kita, qiyam kita, tilawatil Quran, sedekah, kemudian zikrullah, harapannya ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, kita bagaikan seorang bayi yang keluar daripada rahim ibunya bersih tanpa dosa. Kemudian di 10 hari yang terakhir ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah yang besar yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu Allah turunkan malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka anjuran para ulama, kita banyak berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna li ihya'i Lailatul Qadar. Minta agar kita ini bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan, beri kita kekuatan untuk senantiasa bisa mengamalkan segala macam kebaikan di sisa-sisa bulan Ramadan yang ada.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita nantinya di Ramadan di tahun-tahun setelahnya. Akhirul kalam, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.